Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat nasihat kehidupan? Kali ini saya akan kembali lagi menceritakan kisah misteri yang berjudul Takdir yang Tidak Bisa Kulawan bagian yang kedua. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja ke ceritanya. Ada seorang anak pindahan dari sekolah lain, sebut saja namanya Rian. Rian pindah dari sekolah dasar yang masih berada di daerah Jakarta. Kalau saya tidak salah mengingat, alasan pindahnya, dia pindah karena rumahnya juga pindah ke daerah sini. Mungkin karena orang tuanya tidak mau pusing lantaran jarak sekolah lama dan rumah baru mereka cukup jauh. Maka Rian dipindahkan ke sekolah kami. Rian berpenampilan seperti murid SD kelas 6 seperti biasanya. Namun aneh, gumam saya dalam hati. Ya, karena baru kali ini saya merasakan aura atau energi seseorang bisa sedahsyat ini. Apa dia sepertiku? Kembali gumamku. Rian tidak duduk di sebelah saya, dia duduk di sebelah teman saya yang lain. Oh iya, hubungan saya dan teman-teman saya di kelas sangat baik semenjak kejadian kelas 1 itu. Karena saya mencoba menutupi semua, karena saya tidak mau dicap anak aneh. Bahkan beberapa teman saya yang pernah sesekali saya ajak berbicara tentang hal gaib, jadi sangat penasaran mendengar cerita saya. Tibalah jam istirahat dimulai. Saya tidak tahu mengapa tatapan saya langsung tertuju terhadap Rian yang sedang dikerumunin teman-teman sekelas, terutama wanita. Ya, karena dia memang cukup tampan. Tidak lama berselang kerumunan itu pergi, saya coba berbicara padanya. Oh, hai Rian, salam kenal ya. Sambil menyodorkan salam saya kepadanya. Oh, hai juga. Boleh tahu nama kamu? Lalu Rian juga membalas salaman saya. Panggil saja saya Kevin. Oh iya, rumah kamu di mana ya? Rumah saya di Jalan A, kata Rian. Wah, deket tuh. Saya juga tinggal di dekat situ. Kalau nanti pulang bareng mau. Lalu Rian mengiyakan ajakanku. Memang benar ada yang aneh dengan anak itu. Energinya terlalu besar. Gumamku dalam hati yang tidak dapat fokus memperhatikan kelas karena selalu terfokus akan hal itu. Kring, kring. Tibalah jam pulang sekolah. Saya lalu mengajak Rian pulang bareng dengan berjalan kaki. Karena jarak rumah kami itu tidak terlalu jauh. Hari itu Kak Dina tidak bisa ikut pulang bersama kami. Karena dia harus mengikuti kegiatan pramuka di sekolah kami. Yan, saya boleh tanya sesuatu yang agak aneh nggak? Ya, tanya saja Vin. Aku tahu kok kamu ngajak aku pulang karena kamu ngerasa ada yang aneh sama aku kan? Jawab Rian. Saya pun langsung bertanya-tanya. Dalam batinku bagaimana dia tahu? Bagaimana dia mengetahui kalau saya memang punya maksud lain? Lalu saya kembali bertanya. Enggak juga kok Yan. Apa kamu pernah melihat makhluk lain selain kita? Seperti hantu? Hahaha. Ya, aku bisa melihatnya dengan jelas. Dan aku juga bisa berbicara dengan mereka. Jawab Rian. Aku langsung lemas. Ya, lemas karena Rian berani mengajak mereka berbicara. Kalau saya lebih baik pura-pura tidak melihatnya atau menghiraukannya. Kamu serius, Yan? Apa kamu sama seperti saya? Aku berbeda darimu, Vin.
aku tidak mempunyai bakat dari lahir, tapi karena aku menginginkannya. Saya tidak terlalu hafal detail pembicaraan kami waktu itu. Seingat saya, Rian dimasukkan ke pengajian atau tepatnya perguruan oleh sang ayah sejak kelas 2 SD. Karena ayahnya juga salah satu murid di pengajian itu. Tapi berbeda dengan dukun dan ilmu hitam lainnya yang kurasakan. Waktu itu saya melihat energi dari Rian memang sangat kuat, tapi saya tidak takut. Saya malah nyaman ketika berbicara panjang lebar dengannya, seolah saya merasa aman kalau saya di dekatnya. Pertemanan kami semenjak itu mulai akrab. Saya telah lulus SD bersama Kak Dina dan tentunya juga si Rian. Dan saya memutuskan untuk masuk ke SMP negeri di Jakarta. Ya, di mana Kak Dina dan Rian juga ikut ke sana. Akhirnya saya menjadi murid SMP dan mengenakan seragam biru putih. Saya juga harus mengikuti kegiatan orientasi selama 3 hari yang mana menurut saya itu sangat tidak penting. Dan beruntungnya saya kembali dapat kelas yang sama dengan Rian. Ya, dia teman dekatku semenjak kepindahannya. Hampir setiap hari saya bermain bersamanya. Dan sayangnya saya lagi-lagi tidak dapat sekelas dengan Kak Dina. Semoga di kelas 2 nanti saya bisa sekelas dengan mereka sekaligus. Setelah masa orientasi selesai, akhirnya saya mulai kegiatan belajar mengajar di hari pertama saya duduk di bangku SMP. Saya seperti SD saya masih banyak melihat berbagai penampakan di sekolah ini. Dan menurut saya lebih banyak di sini. Padahal gedungnya belum terlalu tua jika dibandingkan dengan SD-ku yang terlihat tua walau sudah direnovasi beberapa kali. Saya melihat banyak sekali kuntilanak di bawah pohon yang dekat dengan lapangan basket dan genderuwo yang berdiri tegak di ujung kantin sekolah. Dan masih banyak yang lain. Saya hanya tidak mau menghiraukan mereka. Sampai suatu saat ketika saya sedang berjalan di lorong menuju ke kantor kepala sekolah, saya melihat wanita cantik menggunakan seragam SMP yang sudah agak menguning dan dekil. Dia jongkok di sebelah lorong dengan muka yang putih dan cantik, namun dia sedang menangis sesak. Dan ya, saya tahu dia bukan manusia, dan lagi saya hanya menghiraukannya dengan bulu kuduk yang merinding. Namun ketika saya melewatinya, "Kamu bisa lihat aku," ucap wanita cantik tersebut. Saya langsung berhenti sejenak dan seketika saya begitu ketakutan, hingga saya mengeluarkan keringat yang begitu banyak. Lalu kembali saya menghiraukannya. "Tolong aku tahu kamu bisa melihatku." Dan lagi-lagi saya hanya berlari meninggalkannya. Tapi hati saya seolah ingin berbalik dan melihatnya. Karena rasa takut, akhirnya saya tetap berlari menuju ruangan kepala sekolah karena harus memberikan kue titipan ibu. Ya, kepala sekolah ini dan ibu saya dulu berteman sejak kuliah, dan ibu menyuruh saya dan Kak Dina sekolah di sini mungkin ada kaitannya dengan hal itu. Ketika saya kembali dan saya masih melihatnya di sana, tapi dia sudah di posisi berdiri. Bulu kuduk saya merinding hebat, saya sangat ketakutan. Saya mencoba mencari jalan ke kelas saya lewat jalan lain. Namun tidak ada. Cuma ini jalan yang bisa ketempuh untuk menuju kelas saya. Dengan memberanikan diri, saya berlari sekuat tenaga. Dan tepat ketika melewati dia, saya langsung menutup mata dan menutup kuping saya. "Kumohon, aku tidak akan menyakitimu."
Secara spontan setelah mendengar suaranya, saya langsung berhenti hanya beberapa meter darinya. Saya tidak tahu apa yang membuat saya berhenti. Saya ketakutan, kaki saya lemas, saya ingin berlari. Namun hati kecil saya berkata untuk berhenti. "Apa maumu? Aku tidak bisa membantumu," seruku sambil menahan rasa takut. "Aku ingin kamu menolongku. Aku tahu kamu bisa. Hanya kamu yang bisa." Dengan suara seperti wanita yang menangis sesak, dia kembali menjawab, "Aku tidak bisa. Minta tolong saja ke yang lain," seruku dan aku langsung berlari meninggalkannya. Kembali ke kelas. Namun kembali hati kecilku seperti berbisik, "Dengarkan dia, tolong dia." Namun aku menepis itu semua. Ketika sampai ke kelas dan duduk di bangku, sontak Rian bertanya kepadaku, "Habis melihat hantu wanita yang di lorong itu ya?" Kok kamu tahu? Kamu tadi lihat?" "Enggak, tadi aku cuma lihat dia di situ," jawab Rian. "Ya, tadi dia minta tolong sama aku, tapi aku nggak mau karena aku takut." "Hahaha, tadi aku lihat dia memang menatapku tajam, seperti ingin meminta tolong. Namun sebelum dia berbicara, langsung aku bilang, 'Aku mau nolong kamu, tapi aku nggak bisa nolong kamu.'" Saya pun bertanya, kok gitu? Kenapa kamu nggak bisa?" "Ya, mungkin hanya kamu yang bisa," seru Rian sambil tersenyum. Saya hanya diam dan mencoba berpikir, kenapa harus aku? Kenapa Rian nggak bisa? Kan dia lebih hebat dari aku. Dia bisa mengusir makhluk halus, sedangkan aku hanya bisa berlari. Saya akhiri kisah ini sampai di sini dulu ya. Nanti saya akan lanjutkan pada bagian yang ketiga. Terima kasih sudah menonton video nasihat kehidupan. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.